Halo guys, ketemu lagi dengan channel baru saya. Itu namanya channel itu saya juga lupa dikasih sama teman. Itu apa sih ya channel ya? Waringgrang kalau nggak salah itu. Nah kalian kalau mau lihat video-video lucu lihat aja di channel saya itu yang Waringgrang. Sebenarnya saya mau baru upload 4 video di channel Waringgrang. Nah jangan lupa kalian kalau sebelum tonton video ini ya, sebelum saya mau bahas apa, jangan lupa mampir di channel GKP channel Garasi Konin Pangandaran channel. Itu channel saya yang udah berjalan sekitar 3 bulanan lah. Alhamdulillah udah berjalan di tentang dunia konin. Nah di channel ini saya mau bahas apa sih ya, bingung. Cerita-cerita aja lah ya, cerita tentang apa ya, bingung. Kalau cerita soal pacaran sih lah pahit, jangan diceritain lah. Kita cerita tentang masalah hidup aja. Hidup saya seperti apa? Langsung aja kita curhat di sini aja. Awal muasal saya bisa seperti ini belum sukses gitu, tapi alhamdulillah udah dapat pekerjaan, udah bisa cari uang sendiri, tidak membebankan sama orang tua. Nah dulu itu saya ditekan sama orang tua saya, disuruh kuliah, tapi sayanya nggak mau karena saya pengennya itu usaha, bikin wirausaha di rumah. Tapi apalah kehendak orang tua, pengennya saya kuliah, mungkin pengen kayak kakeknya yang udah itu. Kakek saya kan dulu alhamdulillah katanya jadi guru gitu. Nah orang tua saya pengennya itu saya itu jadi guru atau jadi orang pegawai kantoran supaya bisa seperti kakeknya. Nah saya dulu tuh hampir tolak permintaan orang tua saya suruh kuliah, hampir saya tolak. Tapi saya pikir-pikir, saya pengennya wirausaha, tapi orang tua saya tidak ngizinin karena usia saya masih kecil, belum sanggup berhadapan dengan masyarakat. Dan kata orang tua saya itu jual beli itu tidak mudah, banyak pantangannya, banyak resikonya. Kalau kita hasil ya alhamdulillah, kalau kita rugi ya rugi besar gitu. Nah saya dipaksa sama orang tua saya suruh kuliah. Nah dulu saya pernah kuliah ke Win Bandung. Alhamdulillah saya yang keterima, karena ya itulah otak saya tidak sampai karena Win Bandung itu kan universitas yang bagus, pastikan mahasiswanya juga pintar-pintar lah. Nah alhamdulillah saya nggak keterima di Win Bandung, dan saya nekat ngambil kuliah ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah dari Pangandaran alhamdulillah saya sendiri kuliah di Universitas Purwokerto. Nah yang lucunya lagi itu saya tidak tahu bahasa Jawa, itu saya belum tahu sama sekali. Langsung aja kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah di situ saya ngejalanin kuliah 1 bulan 2 bulan, saya merasa tidak betah, tidak nyaman lah kuliah di Purwokerto. Tidak nyamannya gimana, karena yang kesatunya itu saya sebenarnya tidak mau kuliah gitu, tapi dipaksa sama orang tua. Ya udahlah, gimana lagi, disuruh sama orang tua
baiknya juga kan harus nurut sama orang tua. Nah, saya di situ kuliah, saya daftar ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, saya keterima di situ, langsung saya masuk. Pas pertama kali masuk saya itu bingung ngomong apa, ngomong bahasa Indonesia belum lancar, ngomong bahasa Jawa apalagi tidak ngerti. Nah, saya dari Pangandaran itu cuma sendirian daftar ke Purwokerto. Pas sudah masuk ya, tak taunya juga yang dari lulusan SMA 1 Pangandaran itu banyak. Gak banyak juga sih, ada sekitar 20 orang lah, 20 orang tapi beda fakultas. Saya ketemu pas lagi ada acara apalah, pertama kali masuk lah ya gimana gitu ya. Nah, di situ saya ketemu sama temen, tapi kebanyakan yang kuliah di Purwokerto dari SMA Pangandaran itu cewek. Kalau cowoknya itu nggak cuma saya sendiri dari SMA Pangandaran. Nah, alhamdulillah saya di situ ketemu temen, jadi bisa ngobrol bahasa Sunda, kurang itu iya gitu. Nah, bagusnya lagi saya itu pas masuk kuliah itu bingung mau ngambil jurusan apa itu. Pas mau daftar saya pikir-pikir saya sukanya sama wirausaha, udah aja saya ambil ekonomi, masuk ke fakultas ekonomi, daftar ke fakultas ekonomi. Nah, saya pas pertama kali masuk kuliah itu kan perkenalan dosennya itu kan kebanyakan ngomongnya bahasa Jawa. Nah, saya itu gak ngerti. Teman saya juga semuanya kan ngomongnya Jawa. Nah, saya sering dikibulin di situ sama teman-teman yang asli Purwokerto, asli Cilacap, asli banyak lah yang bahasa Jawa itu. Saya itu dikibulin bahasa kotor, banyak bahasa kotor yang saya sedikit ngerti. Ya udah, kesini saya ngerti, oh berarti bahasa itu sangat kotor. Nah, seiringnya waktu berjalan, saya sempat semester 4, semester 1, 2 saya ngejalanin kuliah, tapi nggak bener ngejalanin kuliah, nggak bener. Ya kebanyakan titip absen. Semester 5 saya ada rencana pengen pindah ke Galuh karena di Purwokerto saya tidak nyaman. Saya pengen pindah ke Galuh tapi orang tua saya tidak ngizinin. Karena sudah sedikit lagi ya, sudah sebentar lagi mau lulus. Kalau semester 5 kan udah ambil jurusan ya. Nah, saya di situ putusin lagi nggak jadi pindah gitu ya. Nah, pas lagi ambil jurusan, saya ambil jurusan ekonomi manajemen pemasaran. Nah, sudah ambil jurusan, saya ngejalanin ke semester 6 saya mulai betah di Purwokerto. 2 tahun 3 tahun, mau 3 tahun saya udah mulai enak, mulai nyaman di Purwokerto. Nah, semester 6 kan KKN. KKN saya pilih KKN yang ke Palu. Pas waktu ada bencana di Palu, pas tsunami kalau nggak salah, tsunami di Palu. 2 bulan 3 bulan saya berangkat ke Palu jadi KKN kebencanaan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, ternyata sifat kedewasaan saya itu dimulai dari KKN. Terjun ke lapangan. Jadi udah ngerasain gimana hidup di lingkungan gitu. Waktu KKN di Palu itu saya berangkat 15 orang kayaknya, kalau nggak salah 15 orang berangkat ke Palu, naik pesawat. Udah sampai di sana dijemput sama bis Universitas Muhammadiyah Palu.
Universitas Muhammadiyah Palu. Nah, saya nginep di waktu malamnya itu saya nginep di Universitas Muhammadiyah Palu. Sudah besoknya saya pindah ke ke posko di sebelah mana ya, kalau masalah saya lupa lagi, pokoknya pindah ke posko. Nah, udah itu saya main ke kampus Palu itu ya, lihat-lihat, oh ini di sini kayak gini. Ternyata di Palu itu orangnya itu baik-baik loh, baik, ramah gitu ya, enggak itu. Jadi ceweknya itu kebanyakan ini pakai cadar loh, jadi ketutup aurat, kebanyakan tutup aurat. Jadi ceweknya itu jadi kalau disebut orang Islam itu ya, jadi menutup semua wajah, semua yang dilihatin cuma mata doang gitu. Jadi pakai cadar. Nah, saya pengen lihat mukanya juga kagak kelihatan gitu kan pakai cadar. Katanya kan cantik kan, bisa dideketin, tapi susah. Nah, pas saya KKN di Palu, kebetulan saya ditugaskan di posko itu di Desa Bobo ya, dari kota Palu lumayan cukup jauh, 1 jam lah saya naik, kalau nggak salah dulu naik angkot ke Desa Bobonya. Saya naik angkot gerah anjir ke Desa Bobonya, saya naik angkot. Nah, udah sampai saya di poskonya itu bukan di tenda itu ya. Sempat tidur di tenda. Nah, sudah tidur di tenda, terus saya itu berpikir mending tidur di rumah warga gitu. Alhamdulillah ada yang welcome sama saya. Akhirnya saya tidur di salah satu rumah di Desa Bobo, kalau nggak salah itu di Pais itu ya. Saya juga kangen sekarang sama anak-anak, sama keluarga, meskipun bukan saudara tapi udah kayak keluarga asli karena baik banget. Nah, saya ngejalanin KKN di Palu itu tentang kebencanaan. Jadi gimana tentang kebencanaan di Palu. Nah, dari situ saya mulai berpikir, kayak gini ya kalau hidup di masyarakat gitu ya. Nah, banyak sedihnya lah. Lihat kondisi di Palu sudah banyak sedihnya lihat di kondisi Palu. Nah, saya kenalan sama Pais kalau nggak salah ya, sama Pais, terus kenalin sama MDMC sama yang di Palu itu ya, petugas kebencanaan. Nah, di Palu itu saya kuliah KKN-nya itu jadi jadi melihat keadaan kondisi Palu itu seperti apa, dan di Palu itu kondisinya itu parah banget apa gimana. Nah, saya telusuri, dan kekurangan ekonomi itu di Desa Bobo itu apa. Nah, saya telatai, saya tanya-tanya sama warga di sini kekurangannya apa kalau dalam perdagangan gitu ya, saya tanya-tanya. Nah, saya tanya salah satu warung yang punya warung, saya tanya, Pak, di sini kalau kalau beli pisang itu belinya itu per kilo apa per sikat gitu ya. Katanya kalau di sini tuh belinya per sikat. Nah, harganya berapa, murah katanya di sini ya. Nah, saya pikir-pikir, ketimbang saya nggak ada aktivitas yang lain selain di KKN gitu ya, saya coba sama teman-teman bikin motivasi buat warga Desa Bobo itu supaya
berkembang gitu, berkembang dari perekonomian, karena kan udah kebencanaan berarti perekonomiannya sangat turun drastis. Nah, saya tanya di sini bagusnya itu tanam apa? Di sini mah bagusnya tanam pisang sama apa, bikin kolam buat ikan kayaknya gitu ya. Saya tanya lagi, kalau buat ikan apa di sini airnya terjamin gitu ya. Katanya enggak. Nah, udah saya ambil alih aja, gimana kalau kita bikin keripik dari pisang. Nah, di situ saya sama teman-teman bikin keripik singkong. Kebetulan yang masaknya itu yang punya rumah itu, yang ditidurin sama saya. Saya nginep di situ. Nah, kebetulan saya itu yang masaknya itu di situ gitu. Nah, kebetulan kan saya anak ekonomi, pasti kan ngerti lah sedikit-sedikit tentang jual beli gitu ya, wirausaha, pemasaran. Nah, saya kasih ide buat ke teman-teman gitu ya, gimana kalau kita jual keripik aja gitu, daripada kita jual pisangnya gitu ya, kan murah. Nah, gimana kalau kita produksi keripik aja gitu ya. Dulu itu kalau nggak salah nama keripiknya itu keripik maknyos kalau nggak salah ya, keripik maknyos khas buatan Desa Bobo kalau nggak salah itu ya. Jadi rasanya itu ada banyak beragam rasa gitu ya. Ada rasa keju, rasa coklat, terus ada rasa apa lagi, balado, banyak lah. Rasa jagung ada ya, banyak. Nah, saya mulai produksi dari situ ya. Saya beli sikatan dari ke pasar. Saya belinya ke pasar, beli pisangnya ke pasar. Nah, di situ saya langsung sama teman-teman bikin pisang. Nah, teman-teman bingung mau ngejualnya kemana. Nah, udah aja, daripada bingung kita jualnya ke warung atau enggak ke pasar sekalian. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, produk kelompok saya di Palu alhamdulillah laku gitu ya. Nah, saya jualan keripik itu di Palu itu bukan buat usaha saya sendiri gitu ya, Bu. Itu cuma untuk motivasi orang-orang yang ada di Desa Bobo. Nah, lebih bagusnya di sini tertariknya pada keripik gitu. Nah, saya ajarin sama anak-anak yang ada di Desa Bobo itu, yang di posko Bobo. Saya ajarin, nah ini cara pemasarannya kayak gini. Nah, kalau kita mau untung tinggal kita perbanyak lagi. Nah, terus harganya kita naikin dikit lah. Kalau udah melonjak, pastikan konsumen tidak ke siapa lagi, pastikan ke kita gitu ya. Nah, pas KKN di Palu itu, saya itu ketemu sama yang namanya itu siapa sih, Junet apa ya, si Junet. Nah, saya itu si Junet. Nah, dia juga sih kebencanaan gitu ya, banyak sekali yang rumahnya itu yang roboh gitu ya. Nah, saya main sama dia, lihat-lihat lokasi Palu itu sangat parah banget, nggak ada yang sisa. Nggak ada yang masjid itu di pinggir laut, nggak rusak tapi kerendam air laut gitu. Itu mujizat Allah, itu mujizat dari Allah. Cuma masjid doang yang tersisa. Nah, ternyata di situ tuh orangnya baik banget, sumpah. Di Palu itu orangnya baik, sangat baik lah. Menurut saya itu baik, orangnya ramah, enak diajak ngobrol, diajak sharing gitu. Kalau diajak serius ya serius, kalau bercanda ya bercanda. Nah, saya ngejalanin KKN di Palu itu 25 hari.
Itu 12 hari lalu saya pulang lagi ke Purwokerto. Nah, udah gitu saya masuk kuliah lagi, ngambil jurusan langsung ngambil skripsi 3 bulan. Saya ngerjain skripsi 3 bulan. Waktunya udah mepet. Saya kejar target yang kata orang tua suruh kalau 3,5 tahun nggak mungkin gitu ya, paling pol 4 tahun. Alhamdulillah saya lulus 4 tahun. Saya ngerjain skripsi itu sampai paling kalau bisa dihitung itu 24 jam, itu saya cuma tidur 2 jam. Kebanyakan mikirin skripsi. Kalau skripsi kan sering di banyak revisiannya gitu ya. Saya hampir sempat putus asa, ya udahlah ntar pengen tahun depan aja gitu ya. Tapi orang tua neken, kamu harus lulus 4 tahun katanya. Orang tua nggak mau biayain kamu lagi karena udah banyak pengeluaran. Nah di situ saya berpikir, oh iya, daripada saya lama-lama di sini, daripada saya jadi bengkot jadi di UMP, udah aja saya langsung giat lagi kerjain skripsi. Dan alhamdulillahnya saya lulus 4 tahun di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah sudah lulus, saya bingung saya mau kerja di mana gitu ya, karena cita-cita saya itu bingung. Dari dulu saya nggak punya cita-cita, asli saya nggak punya cita-cita dari dulu mau jadi apa, kedepannya mau gimana gitu ya. Ada orangnya juga orang bandel gitu ya, lah nggak mikirin cita-cita, yang penting lulus. Nah pas waktu lulus saya pikir ini saya mau kerja di mana gitu ya. Kalau lulusan manajemen pemasaran sih bagusnya bikin usaha sendiri gitu ya. Nah saya tanya lagi sama orang tua saya, gimana saya kalau bikin usaha di rumah, bikin toko di rumah gitu ya. Nah kata orang tua saya, kamu belum siap katanya. Ya udah, saya cari kerja, ada yang nawarin ke Satpol PP kalau nggak salah, tapi saya nggak mau karena berhadapannya langsung sama masyarakat. Nah, gitu ya. Saya kalau berhadapan sama masyarakat kan saya juga masyarakat, tapi kan kalau ada teguran gitu ya, saya ngerasain sendirilah gimana sakitnya gitu. Nah udah, saya sebulan nganggur. September lulus, Oktober saya nganggur. Bulan 11 saya udah alhamdulillah dapat kerja di Kecamatan Pangandaran, dapat kerja. Nah sekarang udah hampir 1 tahun kayaknya. Alhamdulillah nyaman, betah, orangnya asik-asik, nggak rewel, dan yang penting baik-baik lah orangnya gitu, bisa diajak sharing, bertukar pengalaman gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya masih kerja di kantor Kecamatan Pangandaran, dan sekarang juga saya ini lagi piket di kantor. Nah jadi gitulah, kalau motivasi saya itu jangan sia-siakan masa mudamu. Jadi kejar cita-citamu, gapai, terus jangan sampai ada kata-kata lelah. Sukses itu tidak ada yang namanya itu kata lelah. Apapun resikonya kita jalani, dan tetap berdoa dan jalani sholat, berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya apa yang kita mau dikabulin. Pokoknya jangan putus asa, kejar terus cita-cita kalian, karena penyesalan itu datangnya tidak di awal, di akhir. Apapun rintangannya, apapun hadapin aja. Dan saya juga sih sebenarnya ini
jurusan sarjana manajemen, kerjanya di Kecamatan Pangandaran. Itu karena apa? Karena saya tidak punya cita-cita. Alhamdulillah saya jalanin di sini enak, udah ngejalanin 1 tahun di sini, udah enak lah kerja di sini. Nah mungkin segitu saja ya perjalanan hidup saya, pahitnya kayak gimana dari tahap awal sampai tahap akhir dan sampai sekarang gitu ya. Buat kalian yang masih sekolah atau masih kuliah, jangan sia-siakan waktu kalian, beri yang terbaik kepada orang tua kalian supaya kalian bisa membuktikan kalau kita itu bisa ngebahagiain kedua orang tua kita dan bisa mengembalikan semua pengorbanan orang tua kita kepada kita sendiri. Kita harus buktiin kalau kita bisa, dan kita bisa ngebahagiain kedua orang tua kita sendiri. Jangan bikin kedua orang kita sendiri kecewa, apalagi sampai bikin orang tua nangis. Itu nggak boleh. Kejar terus cita-cita kalian dan jangan pantang mundur sebelum ada di puncak kesuksesan. Ya mungkin segitu aja lah cerita saya dari tahap saya kuliah, sekolah, dan sampai sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.